Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di CNBA Channel, channel kesayangan warga Nahdien Banjaragung Tulang Bawang. Channel ini akan mengkaji hukum Islam dan terus selalu mengkaji seputar hukum Islam. Dan kali ini kami mencoba untuk mengangkat terkait hak asuh anak atau nasab anak, yang mana tema ini diangkat atas dasar pertanyaan dari Bapak Widodo yang ada di Makmur Jaya. Namun sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di Sekretariat MWCNU Banjaragung ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana waktunya, Ustaz? Kayaknya sibuk ini. Habis tahun baruan lempok. Kalau kabarnya insya Allah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Saya sebelumnya banyak terima kasih kepada Ustadz Agustiawan ini karena masih terus istiqomah untuk mengisi kajian-kajian Islam di CNBA Channel ini. Insya Allah. Baik Ustadz, kali ini kita akan membahas terkait hak asuh anak, Ustadz. Sebelum kita membahasnya, kita lihat dulu tayangan video dari Bapak Widodo yang ada di Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo dari Kampung Warga Makmur Jaya. Saya ingin bertanya kepada para ustadz yang ada di CNBA Channel mengenai hukum dari mengganti nama orang tua dari seorang anak. Misalnya gini, saya mempunyai anak asuh, kemudian anak tersebut di dalam kartu keluarga ataupun di BIN-nya itu tak ganti dengan nama saya. Itu gimana hukumnya? Mohon kejelasannya para ustadz di CNBA Channel. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah penanya dari warga Makmur Banjaragung Tulang Bawang, Pak Widodo, yang menanyakan bagaimana hukumnya mengasuh atau mengadopsi anak orang lain. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada Ustadz Sofan Sofian yang selalu setia menemani kajian-kajian Islamiyah di channel ini. Mudah-mudahan channelnya berkahi. Amin. Baik, langsung saja menanggapi terkait pertanyaan Pak Widodo, bagaimana hukumnya mengadopsi anak gitu ya, mengasuh anak orang lain, mengangkat anak orang lain. Di dalam Islam, mengadopsi atau mengasuh anak orang lain ini hukumnya mubah atau boleh saja gitu ya. Malah bisa jadi mengasuh anak orang lain ini pahalanya sangat besar di sisi Allah, terutama kasusnya kalau anak tersebut semisal anak terlantar atau anak yatim atau orang tuanya yang meninggal kedua-duanya, atau anak yang tidak mampu sehingga mengkhawatirkan ketika diurus oleh orang tuanya sendiri. Maka mengasuh anak yang demikian ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kan ada hadis man ahyan nas kaman ahyan nasa jami'a, siapa yang menolong orang maka seperti menolong orang sedunia ini. Saya kira demikian. Kalau dalam hukum Islam, Ustaz, Ya, ada nggak itu yang mengatur tentang anak angkat itu? Maksudnya begini, Ustaz, secara hukum Islam bagaimana mengangkat anak? Cara-caranya, syarat-syaratnya gitu. kalau dalam
khazanah Islam atau kekayaan Islam, mengadopsi anak atau mengangkat anak asuh itu ada dua jenis. Yang pertama namanya tabani, ya, yang kedua namanya kafalah. Nah, kalau tabani itu bagaimana? Mengangkat anak orang lain atau mengasuh anak orang lain dengan hak-haknya diposisikan sebagaimana anak kandung. Ya, dia diurusi dengan baik, diberi pendidikan, kemudian masalah nasab binnya diikutkan ke orang tua, kemudian dia juga menerima hak warisan dari orang tua angkatnya, dan juga dia menjadi semahram. Ini namanya tabani. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah melakukan yang demikian ini dalam hadis yang panjang itu, ya, bahwa dulu ceritanya ada budak anak-anak tapi dia budak di pasar, dijual di pasar. Zaman dulu perbudakan ada, ya, dijual di pasar lalu dibeli oleh hakim. Hakim ini keponakannya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini istrinya Kanjeng Nabi. Nah, maka hakim membeli budak kecil ini, diberikan kepada bibinya, dan bibinya kebetulan istri Nabi. Maka oleh Sayyidah Khadijah ini diberikan ke Nabi untuk berkhidmat melayani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi oleh Kanjeng Nabi malah dimerdekakan, dibebaskan, dan diangkat sebagai anak. Itu sampai-sampai karena sayangnya Rasulullah kepada Zaid, namanya Zaid ini, budak ini namanya Zaid, diangkat sebagai anak, sampai-sampai nasabnya binnya ikut Kanjeng Nabi, jadi Zaid bin Muhammad itu. Kemudian sampai Rasulullah itu mengumpulkan banyak orang dan dipersaksikan di hadapan orang-orang banyak. Beliau mengatakan, saksikanlah wahai masyarakat bahwa Zaid ini aku angkat jadi anakku. Dia berhak mewarisi dariku dan aku berhak mewarisi darinya, gitu. Nah, itu seperti itu. Maka masyarakat pun ikut-ikut juga seperti ini. Lalu turunlah ayat yang surat Al-Ahzab ayat 5 itu. Intinya bahwa surat itu ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid-dini au wa mawalikum. Panggillah anak-anak angkatmu dengan panggilan bapak mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Kalau bapaknya enggak diketahui, panggillah sebagai saudara seagama atau orang yang dimerdekakan olehmu. Ini surat Al-Ahzab ayat 5. Nah, dengan turunnya ayat ini, tabani yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan sahabat ini dihapus. Maka oleh Rasulullah SAW dikembalikan lagi hukumnya, tidak senasab dengan beliau, tidak mewarisi, dan tidak semahram. Itu seperti itu. Nah, kalau kasusnya Pak Dodo ini, Pak Ustadz, ini maksudnya yang tabani apa termasuk yang kafalah? Yang kafalah. Nah, kalau kafalah ini ya sebagaimana kebalikannya dari tabani, ya mengasuh anak, dan ini yang akhirnya digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kafalah ini mengurusi anak orang, jadi mengangkat anak tetapi tidak menghilangkan status haknya, nasabnya tetap disetatuskan kepada orang tuanya. Kemudian mahramnya ya tetap semahram, kecuali kalau dia memang ada mahram kerabat semahram gitu ya, atau dan juga tidak bisa mewarisi. Nah, maka ini yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam Islam yang halal adalah yang kafalah ini, tapi kalau yang tabani tidak diperbolehkan. Maka sebagaimana kasus yang dijelaskan ditanyakan oleh Pak Widodo tadi, bagaimana hukumnya mengangkat anak angkat sampai kakaknya diikutkan di atas nama Pak Widodo. Iya, atas nama orang tua angkatnya gitu ya, disamakan seperti anak kandungnya. Karena kakak itu kan memiliki legal standing, artinya dia memiliki landasan hukum dan nanti dia berhak mewarisi, maka harusnya di kakak kalau misalnya dicantumkan maka disetatuskan bukan sebagai anak kandung.
nggak tahu ada tidak di kakak itu. Kalau misalnya ada sebagai anak angkat ya masuknya ke anak angkat, tidak ke anak kandung, karena itu memiliki pijakan hukum loh kakak itu. Ketika sudah wafat ya yang menjadi anak kandungnya dia dibagikan gitu. Kemudian apalagi nanti kalau menyangkut masalah pernikahan, misal anak itu perempuan, Itu walinya harus jelas. nah ternyata walinya orang tua asuhnya, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama ini atau anakku bernama ini gitu, maka nikahnya jelas tidak sah karena walinya tidak sesuai. Ya harus wali aslinya, bapak aslinya. Kalau tidak ada ya mbahnya atau pamannya. Kalau tidak ada sama sekali, maka walinya wali hakim. Ya minta ke penghulu, dia menjelaskan kepada penghulu permasalahannya, ya katakan saja, wahai Pak Penghulu, saya wanita yang terputus nasabnya, maka nanti walinya adalah penghulu. Itu seperti itu. Ustaz, kemudian bagaimana tradisi masyarakat mengangkat anak angkat dengan sebutan itu anakku? Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya, memang di masyarakat kita sering terjadi ya kasus seperti itu, fenomena lah, fenomena seperti itu, anak angkat, tapi ketika ditanya orang-orang itu anak siapa gitu, ya siapa, itu anak saya gitu ya. Nah itu kalau yang penting dalam hatinya ya, selama di dalam hatinya tidak sampai menganggapkan sebagai itu anak kandungku, ya tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa selama dalam hatinya tidak mengiyakan bahwa itu anak kandung. Karena kan di masyarakat misal ya dalam hal menjaga psikologis anak, ketika dia dikatakan ini anak asuh saya, nanti dia dibully sama kawan-kawannya kan psikologisnya yang kena gitu, maka boleh dikatakan itu anak saya. Sama lah seperti orang kondangan gitu ya, misalnya yang ibunya yang nyonyanya yang berangkat ditanya itu sama kawannya, kok berangkat sendirian jeng, mana bapaknya gitu. Bapak di sana bukan pengertian bapak kandung, tapi suami gitu kan, pengertiannya suami, dan itu tidak apa-apa selama di dalam hatinya tidak mengatakan bahwa itu bapak kandung gitu ya. Karena memang dalam Quran sendiri ada kasus yang seperti itu, ketika Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam ditanya oleh Raja Namrud, istrinya itu siapa itu? Dia jawab, ini adikku gitu. Karena kalau dia menyatakan ini istriku nanti akan ditangkap, maka dia katakan itu adikku gitu. Nah artinya Nabi Ibrahim tidak dipersalahkan oleh Allah karena memang di hatinya tidak mengatakan hal yang sama gitu. Saya kira demikian. Baik Ustaz, mungkin kajian kita saat ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mungkin di lain kesempatan kita sambung Ustaz, karena ini sebenarnya pembahasannya bisa lebih panjang. Iya. Tapi kita kali ini hanya mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Widodo. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa CNBA Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Ustadz Agus Setiawan SPDI. Di akhir ini saya berpesan dan terus berpesan, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk mengkritik, untuk memberi masukan demi kualitas CNBA Channel ini. Baik, sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.